Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Komar. Perkenalkan, saya Hilmi Fauzan Akbar dari kelas metode optimasi heuristik akan menjelaskan assignment 3 bertajuk Algorithm Communication Challenge mengenai pemahaman saya terkait tabu search serta genetik algorithm. Untuk materi saya ambil dari internet. Yang pertama adalah terkait tabu search. Tabu search merupakan salah satu algoritma yang cukup populer dalam penyelesaian masalah optimasi. Lalu untuk key featuresnya, tabu search menggunakan memori yang mana akan menyimpan informasi terkait proses pencarian. Pada dasarnya, tabu search memiliki konsep yang sama dengan solution neighborhood, namun pada solusi neighborhood, solusi ini akan terus-menerus menerima solusi yang ditemukan meskipun solusi tersebut tidak mengimprove kondisi solusi yang sudah ada, sehingga akan menimbulkan suatu cycle yang mana sebenarnya ini akan membuat proses pencarian menjadi tidak efektif karena solusi yang telah dipilih memungkinkan untuk dipilih kembali, padahal tidak memberikan improve pada solusi akhir. Nah, untuk menghindari cycle tadi, tabu search menolak solusi yang telah dilalui sebelumnya menggunakan memori. Nah, memori itu disebut dengan tabu list atau list tabu. Lalu tabu list tadi akan berpengaruh ukurannya. Jika ukurannya panjang atau banyak, maka area pencarian akan semakin besar, lalu solusi-solusi yang ditolak akan semakin banyak. Sedangkan jika ukuran tabu listnya sedikit, maka pencarian akan terkonsentrasi pada area yang kecil. Lalu untuk setiap iterasinya atau setiap pengulangan pencariannya, tabu list selalu diupdate dengan solusi-solusi yang baru. Lalu pada tabu list terdapat yang disebut dengan tabu move atau tabu tenor, yaitu sebuah pergerakan dari list tadi, yang mana list tadi itu tidak selamanya akan masuk ke dalam tabu list, karena ada kalanya list tadi akan keluar karena dapat menjadi solusi yang lebih baik. Lalu tabu list tadi juga tidak selamanya dilarang untuk dipilih pada algoritma ini, karena jika salah satu solusi yang masuk dalam tabu list ternyata bisa mengimprove proses pencarian, maka solusi tersebut tidak akan dilarang atau tidak akan dibuang. Solusi tersebut akan tetap diterima, namun melalui proses yang dinamakan dengan expression criteria. Lalu berikut adalah logic dari tabu search, yaitu pertama menginisialisasi candidate solution atau permasalahannya, lalu menentukan ukuran maksimal dari tabu list, lalu akan menjalankan tabu list. Nah, di baris ini adalah proses utama dari tabu search, yang mana akan meremove solusi yang paling lama dari solusi yang telah ditemukan, sehingga tidak akan dilalui kembali. Lalu proses akan diberhentikan jika telah mencapai jumlah iterasi yang telah ditentukan, lalu ditemukan solusi terbaik. Lalu saya akan menjelaskan terkait genetik algorithm. Genetik algorithm merupakan salah satu teknik optimasi juga, namun algoritma ini terinspirasi dari seleksi alam, di mana terjadi di sekitar kita, yang mana mengindikasikan bahwa orang yang bertahan dalam seleksi alam adalah yang terbaik dari yang terseleksi. Lalu algoritma ini menjadi akar dari sebuah komputasi yang dinamakan dengan evolutionary computation. Untuk komponen-komponen utamanya ada 4, yaitu ada populasi, kromosom, gen, dan alel.
Populasi adalah sebuah kumpulan dari kromosom-kromosom. Lalu satu set ini dinamakan dengan kromosom, dan tiap kromosom memiliki beberapa gen, dan tiap gen memiliki satu alel. Lalu pada proses pencarian ada yang dinamakan dengan fitness function serta genetic operator. Berikut adalah struktur dasar dari algoritma ini, mulai dari inisialisasi populasi, lalu ada fitness function calculation, lalu dijalankan genetic operator berupa crossover, mutation, dan survival selection. Lalu keempat proses ini diulang terus, di loop hingga mencapai kriteria yang telah ditentukan. Lalu jika kriteria telah ditentukan, maka proses pencarian akan diberhentikan dan ditemukan solusi terbaik. Berikut adalah representasi dari solusi-solusi, ada yang binary, ada yang angka real, ada integer, ada permutation, dan lain-lainnya. Untuk populasi dari algoritma ini ada dua cara untuk menginisialisasinya, yaitu ada acak serta heuristik. Lalu untuk modelnya ada dua, yaitu steady state serta generational. Lalu untuk tahap fitness function, proses ini akan menentukan kandidat solusi dari permasalahan sebagai input, lalu memproduksi solusi baru sebagai output. Lalu objektifnya bisa untuk maximize atau minimize tergantung dari objektif function yang ditentukan. Lalu untuk memilih parent selection sebelum dikembangkan menjadi solusi terbaik, ada beberapa cara. Ada roulette wheel selection, ada stochastic universal sampling yang menentukan parent dari fitness value tertinggi. Lalu ada juga random selection atau tournament selection yang berupa pengambilan acak. Lalu dari kromosom yang terpilih secara acak tadi akan diseleksi lagi menjadi parent yang terbaik. Lalu parent-parent yang terpilih dari proses fitness tadi akan dilakukan programming atau akan diproses oleh tadi yang namanya adalah genetic operators. Nah, yang pertama adalah crossover. Jadi dari parent yang terpilih tadi akan dikembangkan keturunannya atau diproduksi menggunakan genetik material. Ada yang berupa one point crossover, ditukar satu poin telahnya. Lalu ada multi point crossover, yaitu ditukar menjadi tiga atau lebih macam bagian. Ada uniform crossover, yaitu cara acak. Lalu ada yang namanya operator mutasi. Jadi untuk operator ini digunakan untuk mempertahankan dan mengintroduce diversity atau keberagaman dari sebuah genetic population. Lalu untuk operatornya ada beberapa jenis, ada bit flip, ada random resetting, ada swap, ada scramble, ada inversion. Lalu tahap terakhir setelah dilakukan operator genetik, yaitu ada survival selection. Jadi dari proses seleksi tadi akan ditemukan orang-orang yang atau variabel yang selamat, yaitu dinamakan dengan survivor, yang keturunan ini akan menggantikan populasi yang ada sebelumnya, sehingga menghasilkan populasi baru yang memiliki value yang lebih tinggi. Nah, ada yang berupa age based selection dan juga fitness based selection. Untuk age based ini berdasarkan umurnya ya. Jadi yang umur paling tua akan digantikan dengan keturunan baru. Sedangkan untuk fitness based selection berdasarkan fitness value terkecil, lalu akan digantikan dengan keturunan tadi yang dari awal sudah memiliki fitness value yang tinggi. Lalu proses akan diberhentikan apabila
tidak ada lagi improvement yang ditemukan berdasarkan atau sejumlah iterasi yang ditentukan, atau ketika telah mencapai jumlah generasi yang telah ditentukan, atau ketika objective function telah dicapai. Demikian penjelasan paparan saya mengenai pemahaman materi tabular serta generic algorithm. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.